Vote. Jadi Ayo Vote ini adalah sebuah gerakan yang mengajak kaum muda Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif dan juga pemilihan presiden nantinya. Dan sekarang kita akan membahasnya lebih lanjut. Sudah ada beberapa teman-teman kita dari Ayo Vote. Di sini ada Mbak Pinkan Irwin sebagai co-founder, ada juga Pangeran Siahaan sebagai editor dan juga Disna Harvens atau yang akrab dipanggil Boim sebagai content and research. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kok bisa namanya jadi ke Boim sih, bingung? Itu pertanyaan pertama ya. Coba silakan search Boim yang dulu. Sepertinya sama sih kayak Boim tipikalnya kayak mungkin sama. Boim yang pemeran ini temannya Lupus. Iya. Ya ampun, itu di zaman bahla banget. Dulu Adil Syahriar tuh saya ingat banget ya mukanya mirip sama kamu. Nanti suruh search aja ya di Google. Seperti apa lawasnya. Belum mulai ngobrol sudah mulai dibully. Tapi kembali yang paling jelas dari kalian semua sudah hadir di sini adalah kalian adalah muda-mudi bangsa begitu. Dan untuk kita melihat banyak sekali partisipasi dari pemilu tuh memang agak rendah begitu kan belakangan ini. Apa sih yang terjadi? Kenapa sih lebih ke gerakan kaum muda ya? Kenapa sih mereka seperti apatis terhadap politik Indonesia? Sebenarnya penyebab utamanya itu kurang informasi sih, karena kurang informasinya itu terbentuk persepsi yang buruk tentang politik di Indonesia. Maka dari itu tahun lalu kita memulai gerakan Ayo Vote ini, di mana kita mau menaikkan partisipasi pemilih muda yang jumlahnya total itu 30% tahun ini. Tapi juga selain itu kita juga mau mereka menjadi pemilih yang cerdas. Makanya kita juga ngasih informasi mendasar deh apa aja sih yang mereka perlu ketahui sebelum mereka milih wakil mereka nanti bulan April sama bulan Juli. Apa saja sih emangnya sebenarnya yang perlu kita ketahui? Contohnya apa ya? Si bapak-bapak ini nanti kalau kalian pilih tuh sebenarnya kerjanya apa sih nanti orang DPR tuh apa kerjanya apa sehari-hari? Terus bedanya DPR, DPRD sama DPD. Jangan itu deh, balik lagi deh sistem pemilu di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Banyak yang nggak tahu kalau bulan April itu sebenarnya kita pemilu legislatif, belum milih presiden. Pokoknya hal mendasar seperti itu kayak misalkan contohnya beda si parpol A sama parpol B itu apa. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai nanti mereka kalau milih tuh ya asal kayak gue kenal nih orangnya gitu tanpa tahu backgroundnya sebenarnya apa. Atau lebih parahnya lagi adalah tidak menggunakan hak pilihnya. Iya. Kita ini keren banget loh, muda-muda sampai punya pikiran seperti itu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kalian tuh sampai menggugah mau repot-repot bikin gerakan Ayo Vote ini? Kalau menggugah sih sebenarnya lebih tepatnya kayak waktu Pilgub Jakarta kemarin kan sebenarnya partisipasi masyarakat tuh udah tinggi. Dan yang terpenting banyak kan yang komplain bahwa ini negara kok nggak maju, isinya yang diisi di DPR tuh korupsi lagi, koruptor lagi, terus yang nggak bener-bener lagi nonton video porno lagi, terus jadi yang jelek-jelek terus yang terlihat. Dan makanya tapi kan kalau misalkan nggak milih, kemungkinan besar yang buruk ini masuk lagi itu kan makin gede gitu. Nah kami ingin mengajak tidak hanya memilih tapi juga memilih dengan benar, cari latar belakangnya dan lain-lain supaya yang kayak begini-gini yang jelek-jelek ini nggak maju. Kalau terpilih nanti ya nggak maju-maju lagi negara gitu, seperti itu. Kalau targetnya dari kaum muda, kira-kira tuh range usia berapa sih yang memang menjadi target Ayo Vote? 17-30, pemilih muda, 17-30. Kan kalau 17-30 tuh konteksnya kalau agak lebih ke mana ya, kalau dijelaskan secara akademis itu yang belum milih, masih first time, second time voters, belum sampai third times. Jadi itu yang masih abu-abu, yang masih memilihnya tuh bisa pemilu sekarang milih apa, labil pemilu gitu ya? masih labil. Soalnya kalau yang lebih dari 30 tahun dia tuh lebih kayak ya udah tau lah saya mau milih partai apa, saya mau milih apa karena udah keseringan ini, saya udah percaya kayak gitu-gitu. Oke. Pangeran, kan kegiatan-kegiatan anak muda sekarang ini sudah banyak juga gitu loh yang menggembar-gemborkan untuk tidak golput. Apa yang membedakan dengan kegiatan teman-teman yang lainnya? Ayo Vote sebenarnya ingin agar kegiatan politik yang kita lakukan, edukasi lebih fun, lebih dekat kepada anak muda, kepada masyarakat. Sebenarnya udah banyak juga yang dibikin sama berbagai lembaga, namun seringkali politik kan sebuah isu yang serius banget. Anak muda diajakin ngomong politik, belum datang ke acaranya aja udah malas duluan gitu. Apalagi suruh bayar lagi. Suruh bayar gitu kan. Jadi dibayarin aja nggak mau ya. Yes. Jadi acara-acara yang kita bikin itu, contoh misalnya, kita punya acara namanya Ngompol, namanya emang agak nyentrik ngomongin politik. Oke. Enggak, saya dia ngomong Ngompol. Ngompol ini kita bikin diskusi bulanan politik, kita bikinnya di ruang publik. Kalau kita mau bikin acara di tempat yang serius, orang pada malas datang kan. Jadi kita bikin di mall.
di tempat di mana anak-anak muda ini memang nongkrong. Jadi kita bukan ngundang mereka datang, kita nyamperin mereka ada duduk di mana gitu. Jemput bola. Dan tanggapan dari mereka seperti apa? Kalau misalnya saya jalan-jalan ke mall gitu kan, kok tiba-tiba disuruh ngomongin politik sih? Gitu. Iya, ternyata secara mengejutkan tanggapannya sangat-sangat positif reaksi. Mereka datang. Ada orang-orang yang memang niat untuk datang, sengaja datang. Ada yang memang lewat, lihat acara, tertarik. Kan malam minggu kan sebenarnya acaranya. Waktunya orang nonton, waktu orang pacaran. Tapi mereka lihat, oh ini acara bagus juga ya. Jadi mereka lihat, mereka datang. Kita mengawinkan dengan unsur hiburan juga, ada stand up comedy, ada musik juga. Jadi setelah mereka dicikokin hiburannya, lalu lo duduk dengan tenang, kita kasih lo pendidikan politik. Artinya masyarakat pada saat kesana kan tidak mengeluarkan biaya apapun kan? Nggak gratis. Oke, nah sekarang kalian harus bisa menghadirkan tadi stand up comedian, kemudian juga mungkin narasumber-narasumber. Itu dari mana dananya? Biasanya memang ada kerjasama, jadi selalu ada sponsor yang membantu setiap kali kita bikin acara. Jadi ada beberapa LSM yang udah bantu kita juga, contohnya seperti TII, Perludem juga. Ya, waktu itu kita juga sempat kerjasama dengan KPUD DKI Jakarta malahan. Oke. Jadi mereka support lah kegiatan-kegiatan kalian seperti ini ya. Sampai saat ini. Tapi saya penasaran kalau misalnya satu yang paling pop yang pernah kalian adakan tuh seperti apa sih? Yang paling pop mungkin ngompol ya. Iya, ngompol tuh udah Ngompol itu yang paling pop gitu. Tapi itu kalau untuk acaranya, kalau konten-konten video sih kita juga lumayan ada banyak juga sih kayak Aris Marper dan itu jadi kan kayak semacam quiz trivia gitu. Kita nanya ke masyarakat, kita beberapa orang kita tanya, kita adu sama Pinkan karena kan Pinkan sebenarnya tambahannya pada dasarnya Pinkan ini mau nambahin membuat ini karena Pinkan nggak ngerti politik juga. Benchmarknya di Pinkan. Ada personal interest di sana. Terus cara kalian mempublish videonya ini kemana? Ada di YouTube. Oh di YouTube. Oke, terus so far responnya dari viewer-viewernya gimana? Ada banyak mau daftar juga sih. Saya Ada banyak yang ingin diadu sama Pinkan ya. Saya ingin mengadu Pinkan. Bisa nggak lawan Pinkan? Saya belum sempat search ke sana ya. Tapi apa sih yang menarik dari? Coba mau dites pertanyaan. Gimana? Oh bisa dites langsung gitu. Contoh. Oke, kita nanya ke Adriana sama Shana sekali ya. 3 fungsi DPR apa sih? Oke, fungsi legislasi, controlling, dan juga budgeting. Ya kurang lebih kayak gitu. Semuanya dibabat habis sama Adrian. Oke, terima kasih Adrian, partner yang baik. Pertanyaan seperti itu kayak misalkan pemilu kita kapan pilpres secara langsung dilakukan gitu. Pertama kali kapan? 2009. Tetot. 2004. Oh iya, 2004. Seperti itu. Jadi yang penting adalah kami mau mengeluarkan yang isu ringan dulu. Ketika orang sudah awareness-nya sudah ada ya baru kita bisa ya silakan yang ke lain-lain bisa nonton berita dan lain-lain. Pokoknya kita tuh kayak appetizer dulu aja. It's fun ya. Fun sih, simpel-simpel dan kadang-kadang lupa ya. Kayak gitu kan terlupakan gitu. Tapi kalau misalnya melihat kan kalian sudah berjalan dari sejak tahun lalu kan. Kalau melihat apa yang sudah kalian lakukan, kira-kira prediksi ke depannya mungkin nggak nih Ayo Vote sudah menekan gitu partisipasi orang-orang yang tidak berpartisipasi itu, golput itu. Mudah-mudahan sih iya, tapi yang lebih lebih membesarkan hati lagi tuh kayaknya sekarang mulai makin banyak nih anak-anak yang di kampus-kampus yang buat gerakan mereka sendiri. Itu justru yang bikin kita senang banget karena karena gimana pun juga kita kan cuma berempat ya, ada satu teman kita yang berhalangan, tapi ya itu kita nggak mungkin Ayo Vote sendiri bisa nekan angka golput di seluruh Indonesia. Jadi kita harapannya ya mudah-mudahan makin banyak yang aware dan untuk bikin gerakannya di daerah mereka masing-masing. Oke, sekarang giliran saya kepengen tanya nih ke kalian. Ini kan dites kembali. saya kepengen tahu nih aja respon kalian. Kan banyak juga sekarang ini artis-artis yang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Sedangkan di satu sisi politisi-politisi sudah banyak yang mungkin mencoreng dunia politik itu sendiri gitu. Kalau kalian melihat fenomena artis-artis berpolitik seperti apa? Saya rasa semua orang berhak untuk maju dalam politik buat jadi caleg. Namun pada akhirnya kualitaslah yang menentukan apakah mereka pantas apa enggak. Memang artis ini mempunyai satu kelebihan yang lebih dibandingkan yang lain adalah mereka sudah populer terlebih dahulu. Jadi sudah lebih dulu dikenal. Tapi juga bukan jaminan sih bahwa mereka memiliki kualitas. Kalau Boy sendiri gimana? Apatis nggak sih kalau dengan artis yang lebih kalau terjun ke politik? Nggak masalah sih sebenarnya juga tadi berhak, tapi yang terpenting adalah makanya Ayo Vote itu hadir untuk mengajak supaya kalau misalkan memang benar artis-artis ini running, kita lihat dulu bagaimana track record dia, rekam jejaknya, apakah benar mereka
nggak masalah kalau misalkan artis ternyata dia memang punya ada isu yang ingin dibawa gitu. Nah makanya Ayo Vote tuh ingin mengajak itu, bukan cuma memilih karena dia populer, tapi memilih karena apakah kebijakannya populis gitu atau enggak yang lain-lain. Berarti kembali ke kompetensi ya. ya. Nggak masalah sih. Iya, dan pada akhirnya sebenarnya semua orang berhak buat maju, tapi kan rakyat yang milih, makanya pemilih harus diedukasi bahwa ini yang ini bagus buat kalian, yang ini enggak gini. Ada yang kompeten, ada yang enggak loh. Enggak semuanya sama. Benar. Keren banget. Dan kalau misalnya kalian nanti one day sudah siap, apakah ada yang mau run juga untuk caleg? Kenapa enggak? Ya, pada dasarnya semua orang kan care, semua orang peduli. Tapi lebih banyak yang cuma nonton di luar sistem kan. Saya rasa sih perubahan paling gede ya di dalam sistem. Jadi kalau memang orang-orang yang tulus dan baik, kenapa enggak masuk ke politik? Berarti one day mungkin ya? Mungkin. Ini kalian benar-benar bikin PR nih sebelum tampil, semuanya udah keren nih jawaban-jawabannya. Ini apa agenda terdekat ke depannya dari Ayo Vote? Mudah-mudahan kita bakal bikin semacam eksibisi lagi karena ini kan udah mendekati tanggal 9 April nih. Jadi kita mengundang itu semua partai politik untuk ketemu langsung sama anak-anak muda. Dimana? Kapan? Rencananya sih di mall, tapi belum tahu venue-nya di mana. Mallnya di mana? Oh, nanti kabar-kabarin dong ke kita ya. Pasti. Tapi soalnya anak mall. Jadi pasti ketemu lah Adrian Oh, Maulana. sama yang paling penting lagi kita juga mau ngeluarin fitur kita jadi dengan timnya Boem yang bantu dengan researchnya juga mau ngeluarin fitur itu untuk kenali caleg lebih dekat. Itu Namanya nanti kepoin caleg. Apa kepoin Kepoin caleg. Kasih bocoran dong. Lebih kayak kepoin caleg tuh lebih kita mau menampilkan daftar nama caleg karena kita basisnya adalah internet, kita mau menampilkan tidak hanya kan kalau KPU sudah menampilkan CV, sudah ada CV, cuman kita mau menambahkan fitur apakah berita by Google. Ini kan sekarang kan yang mudah ditanya selain nggak ada lagi selain Google kan, jadi kita mau lihat bagaimana Mbah Google ini menemukan apakah berita-beritanya, terus juga apakah ada sosial medianya, karena kan sosial media yang dia punya kan lebih salah satu cara yang biar dekat antara masyarakat yang milih sama dia. Jadi kami pengen menampilkan hal-hal seperti itu. Itu tadi kalau mendekati kepada caleg. Kalau mendekati kalian, Ayo Vote, gimana caranya kalau dari sosial media di mana-mana saja? Jadi kita ada website www.ayovote.com, ada di Facebook, Twitter dan YouTube. Oke, Twitternya apa? Sama Ayo Vote juga? Ayo Vote. Oke, nice. Keren banget. Pangeran Boy dan juga Pinkan. Thank you banget ya sharingnya kalian nih pagi-pagi ini. Tentunya menggugah nih, saya jadi semangat nih ngobrol-ngobrol sama kalian. Pokoknya say no to golput ya. Yes. Oke, selanjutnya kita masih punya informasi mengenai selain salak Pondoh dan salak Bali, ada juga salak Bangkalan. Ini rasanya manis dan mengandung banyak air. Tapi informasi